Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Izin memperkenalkan diri, nama saya Martina Rosalinda. Pada kesempatan kali ini, saya akan mempresentasikan materi untuk ujian akhir semester pada mata kuliah Sistem Pengendalian Manajemen. Materi yang akan saya bahas adalah mengenai pengendalian internal dan etika dalam pengendalian manajemen. Dan presentasi ini saya buat berdasarkan materi yang diberikan oleh Bapak Abdul Rahman sebagai dosen pengampu pada mata kuliah ini. Baik, selanjutnya untuk daftar isi, yang pertama pengertian pengendalian internal, selanjutnya tujuan pengendalian internal, selanjutnya yang ketiga ada komponen pengendalian internal, yang keempat ada pentingnya etika dalam pengendalian manajemen, yang kelima ada model etika dalam pengendalian, yang keenam ada masalah etik dalam pengendalian manajemen, yang ketujuh ada menciptakan lingkungan etika yang positif, yang kedelapan yang terakhir adalah kesimpulan. Baik, selanjutnya untuk eh, apa itu pengendalian internal? Pengendalian internal adalah suatu proses yang dirancang untuk membantu organisasi dalam mencapai tujuan dan mengelola resikonya. Proses ini melibatkan berbagai sumber daya, baik itu sumber daya manusia maupun teknologi, dan pengendalian internal ini juga berfungsi untuk mengawasi, mengarahkan, dan mengukur sumber daya yang ada di dalam organisasi. Selain itu, fungsi dari eh, pengendalian internal ini adalah mencegah dan mendeteksi fraud atau penggelapan yang dapat merugikan organisasi. Dan yang terakhir, fungsi dari pengendalian internal, fungsi utamanya juga yaitu untuk melindungi aset-aset organisasi baik yang berwujud, contohnya seperti mesin atau bangunan, maupun yang tidak berwujud seperti reputasi atau hak kekayaan intelektual. Selanjutnya untuk yang ketiga, yaitu tujuan pengendalian internal, di mana pengendalian internal memiliki beberapa tujuan penting. Yang pertama, tujuan strategis yang bertujuan mendukung misi utama organisasi. Selanjutnya yang kedua ada tujuan pelaporan keuangan, di mana bertujuan untuk laporan keuangan organisasi bebas dari salah saji, material, dan tepat waktu. Selanjutnya yang ketiga ada tujuan operasional, di mana ini berfokus pada pengamanan operasi organisasi atau dikenal dengan sebutan operational control. Dan yang terakhir, pengendalian internal juga bertujuan untuk memastikan kepatuhan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku. Selanjutnya ada komponen pengendalian internal, di mana pengendalian internal ini memiliki 5 komponen utama. Yang pertama, lingkungan pengendalian. Eh, ini adalah dasar dari pengendalian internal yang efektif. Lingkungan pengendalian yang baik menciptakan budaya etika dan perilaku yang benar di dalam organisasi. Selanjutnya yang kedua ada penilaian risiko. Hal ini mengidentifikasi dan menilai risiko yang bisa mengancam tercapainya tujuan organisasi. Selanjutnya yang ketiga sistem informasi, di mana hal ini memberikan informasi yang andal untuk pengambilan keputusan yang tepat. Selanjutnya yang keempat, komponen yang keempat, kegiatan pengendalian, di mana kebijakan dan prosedur yang dirancang untuk mengelola risiko yang ada. Dan yang terakhir ada pemantauan, melakukan evaluasi berkala untuk memastikan bahwa pengendalian internal berjalan dengan efektif. Selanjutnya yang keempat, di mana pentingnya etika dalam pengendalian manajemen.
Etika memiliki peran penting dalam pengendalian manajemen. Etika yang baik bisa menjadi perekat antara organisasi dan masyarakat, memastikan bahwa tindakan yang diambil oleh anggota organisasi bukan hanya legal, tetapi juga benar secara moral. Kemudian penyimpangan etika dalam menimbulkan masalah yang lebih besar seperti kecurangan dalam laporan keuangan. Contohnya pengelolaan laporan keuangan yang agresif dapat dianggap tidak etis meskipun secara teknis masih legal yang pada akhirnya bisa berkembang menjadi tindakan fraud yang merugikan organisasi. Kemudian untuk tantangan etika di mana itu sendiri seperti banyak keputusan manajerial yang dapat dipengaruhi oleh kepentingan pribadi maupun tekanan eksternal. Selanjutnya, model etika dalam pengendalian. Terdapat beberapa model etika yang digunakan untuk menilai tindakan. Apakah sudah benar secara moral ataupun belum? Yang pertama ada utilitarianisme, di mana model ini menilai tindakan berdasarkan hasil akhirnya, apakah tindakan tersebut memberikan manfaat terbesar bagi jumlah orang terbanyak. Hak dan kewajiban setiap individu juga memiliki hak moral yang harus dihormati oleh orang lain tentu saja. Kemudian yang ketiga ada keadilan, di mana menekankan pada perilaku yang adil bagi semua orang dengan mempertimbangkan perbedaan yang relevan. Dan yang terakhir, keutamaan, di mana fokus pada integritas dan nilai-nilai positif lainnya seperti kejujuran dan keteguhan hati. Maka setiap model ini memiliki kelebihan dan kekurangan juga, namun masing-masing memberikan perspektif yang berbeda dalam pengambilan keputusan. Baik. Selanjutnya, masalah masalah etik dalam pengendalian manajemen. Di dalam pengendalian manajemen terdapat beberapa isu etik yang perlu diperhatikan. Yang pertama ada kelonggaran anggaran. Proses kelonggaran anggaran ini adalah negosiasi anggaran antara manajer dan atasannya, dan seringkali memberikan kesempatan untuk menciptakan kelonggaran anggaran. Hal ini bisa menyebabkan manajer memanipulasi anggaran demi kepentingan pribadi. Selanjutnya yang kedua, pengelolaan laba, di mana tindakan manajerial untuk mencapai laba yang lebih tinggi seringkali melanggar etika. Misalnya dalam mengurangi investasi pada pelatihan atau pemeliharaan yang bisa mengurangi nilai jangka panjang. Selanjutnya yang ketiga, ada indikator pengendalian yang cacat, di mana penekanan pada pencapaian keuntungan jangka pendek bisa merugikan perusahaan dalam jangka panjang. Selanjutnya, menciptakan lingkungan etika yang positif. Untuk menjaga agar pengendalian manajerial berjalan dengan baik, manajer harus mampu menciptakan lingkungan etika yang positif, yang mendukung pengembalian keputusan yang adil dan bertanggung jawab. Manajer yang menciptakan lingkungan etika yang positif akan memastikan bahwa setiap individu di dalam organisasi memiliki kesadaran etika yang tinggi dan bertindak sesuai dengan standar etika yang telah ditetapkan. Nah, hal ini juga menciptakan lingkungan di mana hak dan kewajiban setiap individu dihormati, baik di dalam maupun di luar organisasi. Dan yang terakhir, dan tidak kalah penting adalah kesimpulan. Yang pertama, secara keseluruhan pengendalian internal dan etika sangat berperan penting dalam kelangsungan hidup dan integritas suatu organisasi. Pengendalian internal membantu organisasi untuk mencapai tujuan, mengelola risiko, dan menjaga agar aset organisasi terlindungi. Dan sementara itu yang kedua, etika berperan dalam memastikan bahwa keputusan yang diambil tidak hanya menguntungkan, tetapi juga benar dalam secara moral. Oleh karena itu, setiap manajer perlu memahami pentingnya etika dalam setiap aspek pengambilan keputusan mereka untuk menciptakan organisasi yang transparan, adil, dan sukses.
Baik, sekian presentasi yang dapat saya sampaikan. Jika ada salah kata, kurang lebihnya saya mohon maaf dan terima kasih.